Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa awdahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita akan lanjutkan membahas kitab Abu Syuja, matan Abu Syuja, karya Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad bin Husain Al-Asfahani, atau juga dikenal dengan Al-Ghoyah wa Takrib, atau di sini disebut cukup takrib. Kita akan membahas tentang hayatus shalah atau kaifiat salat. Yang disebut dengan kaifiat salat, kata Abil Qasim Al-Ghazi di dalam syarahnya Fathul Qorib, wa arada bihayatiha ma laysa ruknan fiha wala ba'dhan bijibris sujudis sahwi. Oh, ini bukan bijib, ini ya. Yujbaru bis sujudis sahwi. Baik, gini. Yang disebut hayat salat adalah ma laisa ruknan, apa yang selain rukun. Kita sudah membahas rukun salat ada 18 dikurangi 1 yang marjuh, 17. Wala ba'dhan, bukan yang disebutnya ba'don, itu yang disebut sunnah abadnya salat. Yang kemarin itu sunnah, atau di mazhab Imam Ahmad itu wajib. Yang kemarin disebut sunnah salat. Yujbaru bisujudis sahwi, yang kalau yang abadnya salat atau sunnah salat itu ditutupnya itu atau ditambalnya itu dengan sujud sahwi. Nah, kalau selain itu namanya hayatus shalah. Mazhab Imam Ahmad namanya sunnah salat. Jadi kalau mazhab Imam Ahmad itu rukun, wajib, sunnah. Kalau di sini adalah rukun, sunnah, hayah. Gitu. Yang penting kita harus tahu komparasinya. Biar punya pengalaman. Jadi saya belajar itu berarti yang benar-benar belajar fikih itu dua mazhab. Mazhab Syafi'i ya lumayan, yang dari kecilnya begini. Terus saya kenal juga sama mazhab Imam Ahmad ya. Selesai juga dari awal sampai akhir walaupun dasarnya. Wa hayatuha khamsa asyrata khoslatan. Adapun hayat salat ada 15 perkara. Ada 15. Pertama, rabbul yadaini inda takbiratil ihrami. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Allahu akbar. Mengangkatnya itu, nah itu bisa sampai sini atau segini. Nah itu hayat, dan itu sunnah. Atau di sini sebutnya hayat. Artinya kalau kita tidak angkat sah, tetap sah, dan tidak perlu sujud sahwi. Yang kedua, wa indar ruku'i wa raf'i minhu.
Yang kedua adalah kita dilanjutin ini satu semua. Jadi ngangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku atau bangkit dari ruku. Nah, itu disebut hayat. Jadi ngangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram atau rukunya, mau ruku atau bangkit dari ruku, itu hayat. Yang kedua, wawadul yumna ala shimali. Yang kedua nih, meletakkan tangan kanan atas tangan kiri, itu hayat. Jadi ketika kita berdiri itu tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, itu hayat. Sunnah artinya. Kalau ditinggalkan sah. Tetap sah, tidak perlu sujud sahwi. Yang ketiga, wat tawajjuhu. Wat tawajjuhu, katanya membaca tawajjuh itu maksudnya adalah membaca doa istiftah atau doa iftitah. Yang ini wajjahtu wajhiya itu. Jadi ini wajjahtu wajhiya itu maksudnya wajjahtu wajhiya, yang dimaksud tawajuh itu. Jadi membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras, itu doa iftitah yang kemarin. Biasa sunnah katanya kan. Nah, itu adalah hayatus shalah. Karena beliau membuatkan doa iftitah yang itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras. Tapi kalau begitu, kalau wajjahtu itu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, itu mulainya itu begitu, tidak mulai dari Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, itu kalau itu mah hadis yang lain. Nah, banyak di sini yang menggabungkan dengan setelah itu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu menggabungkan dua hadis tapi sepotong-sepotong. Nah, itu ada ikhtilaf itu. Maksudnya lebih bagus begitu atau cukup satu hadis aja? Kalau satu hadis aja kemarin yang banyak itu panjang. Mulainya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, terus sampai yang kemarin kita baca itu wa tubu ilaik. Itu panjang. Tapi itu kan sunnah. Sebagian yang menguatkan itu bacanya begitu, satu hadis karena Nabi mengajarkannya itu, jangan digabungin. Digabung terus sepotong-sepotong, akhirnya jadi lafaz yang baru. Atau yaitu memang banyaknya bacaan itu supaya selang-seling. Yang di madhab Imam Ahmad itu yang diajarkan tuh ini, yang subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghair. Itu yang dipilih. Dan ini bagus tuh lafadznya itu karena ada bentuk lafadz tauhid. Nah, di sini yang diafdolkan tuh wajah tuh maksudnya itu. Jadi disunahkan baca wajah tuh. Jadi kalau wajah tuh berarti ini mulainya wajah tuh wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal. Hanya saja di kita nih yang di Indonesia banyaknya digabung dengan doa yang sebelumnya. Yaitu Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baru ini wajah tuh. Nah, ini menggabungkan dua hadis. Menggabungkan dua hadis. Itu ada pembahasan. Jadi kalau saya sendiri yang pendeknya yang itu aja cukup. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu yang paling baik, pendek sudah. Saya bacanya itu. Itu bacanya itu paling pendek itu. Baik. Itu termasuk hayat, artinya kalau ditinggalkan tidak membatalkan sholat dan tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi. Berikutnya adalah wal isti'adatu, yang keberapa? Yang keempat adalah beristi'adah. Jadi ketika sebelum baca Al-Fatihah kita baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kelima adalah wal jahru
fi maudhihi wal israru fi maudhihi. Kita membaca jahar di waktunya, yaitu di dalam salat maghrib, isya dan subuh. Dan membaca sir di waktunya. Oh, ini dibedakan hitungannya. Jadi membaca jahar di waktunya itu adalah yang keberapa? Yang kelima. Yaitu maghrib, isya dan subuh. Yang keenam, wal israru fi maudhihi, membaca isror, membaca sir. Jadi tidak keras-keras membacanya, tapi tetap terdengar suara ketika baca Fatihah, itu terutama untuk imam, yaitu di dalam sholat duhur dan asar. Artinya kalau kita keraskan juga di dalam sholat duhur dan asar, sah juga. Tidak usah masalah, sah juga sebenarnya. Kadang-kadang ada juga, kadang-kadang dilakukan. Saya mendengarnya kadang-kadang itu bisa, kadang-kadang, tapi kalau terus-terusannya enggak ini. Dan artinya kalau di dalam maghrib dan isya imam tuh tidak keras juga, cuman ini jadi sah juga karena ini hayat sholat. Berikutnya yang ke berapa? Yang ke 7, membaca ta'minu, membaca amin. Jadi setelah waladdallin baca amin. Tidak usah ditambahan rabbik firli. Ini kan kalau ditambahin lagi, yang doanya kan itu ini mengaminkan, bukan minta ampunan. Yang diaminkannya itu kan sama dengan doa baru begitu. Tapi itu di dalam sholat, di dalam surah Al-Fatihah itu kan ada doa ihdinas siratal mustaqim. Itu kan doa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, baru amin. Jadi kita doanya yang itu, yang diajarkan sama Allah itu. Kita minta diluruskan di dalam, minta kelurusan. Dan kelurusan ini yang pokok. Hidayah minta ditunjukin ke dalam atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Atau pemahaman yang benar di dalam Islam, yaitu mengikuti para sahabat. Nah, itu yang kita minta. Supaya kita lurus di dalam beragama. Bahkan kalau mau dibuat makna luas, siratal mustaqim luas juga, karena hakikatnya hidup kita di dunia itu kita itu ingin diluruskan juga dalam segala hal. Karena kalau kita salah jalan itu capek dalam segala hal. Sebut aja semua hal, kalau kita salah jalan capek karena ujungnya gagal. Jadi kalau diberikan taufik lurus di atas suatu masalah, memilih jalan yang tepat, ya udah kita bakal sukses sudah. Maka ini yang paling pokok. Hidayah itu paling pokok. Itu permintaan yang paling utama yang diminta dalam sholat. Tidak perlu tambah lagi rabbik firli, sudah cukup di situ. Yang ke-8 adalah qiraatus surati ba'dal Fatihah, membaca surat di dalam setelah membaca Al-Fatihah. Itu kalau baca surat setelah Al-Fatihah itu sunnah. Artinya kalau kita tidak baca sah juga. Kadang-kadang kita kalau ketika sunat gak dibaca tuh bedanya. Kan sah juga, gak masalah, kan gak harus. Yang ke-9, wa takbiratu indal khafdi warraf'i, membaca takbir ketika kita turun, jadi atas turun atau naik, itu disebut takbir intikal. Jadi kalau kita dari i'tidal setelah i'tidal itu adalah kan kita mau dari setelah lagi berdiri itu, kalau mau ruku kan turun, itu kan apa? Baca Allahu Akbar. Nah, baca Allahu Akbarnya itu takbir intikal, itu sunnah atau hay'ah. Kalau i'tidal sami Allahu liman hamidah, turun lagi Allahu Akbar. Allahu Akbarnya tersebut itu untuk sujud adalah intikal, takbir. Terus Allahu Akbar lagi mau duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar lagi untuk sujud, Allahu Akbar lagi untuk berdiri. Nah, itu adalah takbir intikal yang disebut takbir ketika turun atau naik. Maksudnya takbir perpindahan, itu sunnah. Selanjutnya wa qaulu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Jadi kita membaca ketika i'tidal itu sami Allahu liman hamidah.
Nah, kita ucapkan setelah itu Rabbana lakal hamdu. Nah, itu sunnah juga hay'ah. Dan ucapan nih guru kami itu memberikan beberapa beberapa variasi dalam bacaan. Boleh Rabbana lakal hamdu 1. Rabbana walakal hamdu 2 boleh. Rabbana, bisa juga Allahumma Rabbana lakal hamdu, bisa kan? Allahumma Rabbana walakal hamdu. Banyak bacaan pilihan, tapi biasa kita biasa Rabbana lakal hamdu boleh, atau Rabbana walakal hamdu boleh, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya. Baik. Setelah itu yang keberapa sekarang? Yang ke-11, wat tasbihu fir ruku'i was sujud, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Karena itu kemarin bahasa dalam Al-Qur'an salat itu disebut tasbih. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tudhirun. Yang disebut tasbih. Salat itu disebut tasbih karena ini isyarat. Jadi di dalam ruku dan sujud kita membaca tasbih. Bacaan di dalam ruku itu tasbih itu banyak bacaannya. Di dalam ruku itu Nabi kalau setelah bentar lagi meninggal itu beliau itu baca ruku, dan dalam sujudnya sama tuh, subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Karena ini mengamalkan ayat Al-Qur'an, yaitu dalam surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika disebut ada tasbihnya, ada tahmidnya, wa bihamdika kan Allahumma ighfirli, ada istighfarnya. Jadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, begitu. Jadi beliau itu begitu kalau sudah menjelang sudah tua. Tapi kita boleh baca tasbih yang lain. Jadi subhana rabbiyal azimi boleh ketika ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi boleh. Itu ketika ruku boleh. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la boleh, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi boleh, atau yang tadi yang kita baca boleh dalam sujud, dalam ruku boleh subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli boleh. Banyak bacaan, jadi boleh variasi ya. Kita biasanya bisa dipakai sama kita, yang penting kita paham aja, jangan hafal juga boleh. Biasanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, biasanya di itu yang biasa diajarkan sama kita. Maksudnya di masyarakat kita biasanya itu yang diajar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu jadi itu adalah sunnah atau hayatus salat. Itu hay'ah salat. Dan ada bacaan-bacaan lain boleh. Ada tuh di sini disebutkan subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Boleh kita sujud ketika subuh. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, ya itu udah pernah tadi. Ada boleh yang lain tuh, ada Allahumma laka raka'tu ketika ruku, wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi. Atau riwayat lain idami wa asabi wa mastaqalat bihi qadami lillahi rabbil panjang. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa 'azmi wa asabi lillahi rabbil alamin. Panjang. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamati. Panjang. Itu boleh bacaan dalam ruku.
Dan di dalam sujud, setelah ruku kan ya, tadi sami Allahu liman hamidah, tadi bacaan banyak bacaannya. Tadi misalkan bacaan ketika ini apa? Rabbana lakal hamd boleh. Allahumma rabbana walakal hamd boleh. Rabbana walakal hamd boleh. Katanya nih keutamaannya, kalau kita membaca idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah, maka ucapkan Allahumma rabbana lakal hamd, fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kalau kita membaca Allahumma rabbana lakal hamdu, dan kalau ucapan kita sama bareng dengan malaikat, malaikat berarti mengucapkan juga, maka kita diampuni semua dosa kita yang telah terlalui. Baik baca mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, yang memenuhi langit dan memenuhi bumi dan memenuhi apa saja yang engkau kehendaki dari sesuatu setelahnya, setelah langit tadi. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Beda tambahan di sini wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi. Ada tambahan di sini ahlas sana'i wal majdi la mani alima u'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Panjang bacanya. Jadi ini buat tambahan tuh, ini pada saat apa? Pada saat ini tidak. Atau tambahan mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani alima u'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Panjang. Lirabbil hamdu wa lirabbil hamdu. Banyak lirabbil. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Panjang. Jadi begitu, jadi banyak bacaan misalkan pada i'tidal. Sekarang pada saat sujud tadi membaca tasbih. Tadi yang kita dikenalkan tasbih subhana rabbiyal azimi boleh. Atau yang lain boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi boleh. Atau subuhun kudusun rabbul malaikati warruh boleh. Atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma subhanaka Allahumma wa bihamdika subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika boleh ya. Atau tadi subhanaka Allahumma wa bihamdika, oh ya. Minta ada tambah rabbana ya. Ya tidak juga gak apa-apa ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfir ya. Subhanakallahumma bihamdika. Ini ada enggak pakai rabbana. Ini ada tambahnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Boleh. Allahumma lak, boleh doa yakin. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka asamtu anta rabbi sajada wajhi lilladzi khalaqa wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh. Allah boleh. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Boleh. Atau sajada laka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi abu'u bi ni'matika alayya hadi yadai wa ma janaitu ala nafsi. Boleh. Atau subhanadil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama. Banyak. Atau subhanaka Allahumma bihamdika la ilaha illa anta. Allah, atau bisa Allahumma ighfirli ma asrartu wa ma alantu. Jadi ini adalah bacaan sujud. Atau Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran
waj'al min tahti nuran waj'al min fawqi nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran waj'al amami nuran waj'al khalfi nuran waj'al fi nafsi nuran wa a'dim li nuran. Atau boleh Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Jadi bacaan sujud boleh. Yang dilarang ketika sujud itu adalah membaca Al-Qur'an. Tapi boleh memperbanyak doa. Jadi Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun faqtirud du'a fihi. Jadi sedekat-dekatnya hamba dengan Rabbnya, dengan Allah adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Jadi kita memperbanyak doa. Boleh. Setelah sujud, setelah baca tasbih, ruku dan dalam sujud, yang keberapa sekarang? Yang ke-12 adalah wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julusi. Jadi ketika kita tasyahud, duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha. Jadi kalau kita meletakkan kedua tangan di atas kedua paha itu maksudnya hayatus shalah. Yabsutul yusra, menghamparkan tangan kiri. Terus wa yakbidul yumna, dan menggenggam tangan kanan. Kalau tangan kanan digenggamkan, kalau tangan kiri dihamparkan. Terus ilal musabbihata fa innahu yushiru biha mutasyahhidan, kecuali jari telunjuk. Jadi tangan kanannya ya, kalau tangan diginikan digenggamkan kecuali jari telunjuknya. Kenapa katanya fa innahu yushiru biha mutasyahidan? Karena dengan jari telunjuk tersebut dia memberikan isyarat bahwa dia sedang bertasyahud. Tasyahud sedang membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Jadi ada saat tasyahudnya kan, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi itu sunnahnya. Setelah itu wal iftirashu fi jami'il jalasati. Sunnah melakukan duduk iftirash. Jadi tahu duduk iftirash, tahu ya. Jadi kalau duduk iftirash itu kita duduk. Nah, pantat kita itu duduk di atas kaki kiri. Itu namanya duduk iftirash. Terus wat tawaruku fil jalsatil akhirah. Tapi kalau diduduk di tahiyat tasyahud akhir, kita duduknya tawarruk. Jadi kalau duduk tawarruk, tangan kirinya dijulurkan ke bawah kaki kaki kirinya dijulurkan ke bawah kaki kanan. Terus kita duduknya itu ke lantai. Itu namanya duduk tawarruk ya, dimaklumi. Terus udah dimaklumi. Itu yang ke-14. Yang ke-15 wataslimatus tsaniyah, mengucapkan salam yang kedua. Jadi setelah begitu assalamualaikum warahmatullahi, yang keduanya itu maksudnya hayatus shalah. Jadi begitu. Jadi itu masuk hayat shalah. Subhanallah, kita sudah menyelesaikan sholat. Sampai sholat ini dalam kitab takrib dalam 1 bulan ya. Baru 1 bulan. Ada sebelumnya kan masih pembahasan rukun iman, jadi nggak sampai sebulan. Padahal di sini itu para ustadz itu kayaknya tidak ada tuh yang membahas takrib itu melewati sholat itu. Bertahun-tahun mereka nggak ada yang lewat. Kita sudah melewati.
Kita sudah hampir selesai membaca sholat, yang kita sudah akan masuk ke sholat-sholat yang lain. Ini kan sholat wajibnya. Nanti kita akan masuk perbedaan sholat laki-laki dan perempuan, pembatal sholat. Jadi kita sudah hampir selesai tentang sholat. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.